Baik, kita lanjut ke bagian kedua, ya, probabilitas dan distribusi normal. Apa tujuannya kita mempelajari bagian ini? Setelah mempelajari bagian ini, kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menemukan proporsi atau probabilitas untuk nilai z-score yang tertentu atau spesifik. Kemudian, sebaliknya juga dapat menemukan lokasi z-score untuk proporsi tertentu. Jadi ketika ada nilai z-score, kita dapat menemukan proporsinya. Begitu juga sebaliknya, jika ada proporsinya, kita akan dapat menemukan z-score-nya. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, mari kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya ya, mengenai distribusi normal. Distribusi normal itu berbentuk simetris, dengan frekuensi tertinggi ada di bagian tengah, dan frekuensinya menurun ketika menuju ke titik ekstrim. Distribusi normal ini dapat didefinisikan oleh persamaan. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya ya. Kemudian, distribusi normal ini juga dapat digambarkan dengan proporsi daerah yang terdapat dalam tiap bagian distribusi. Dan z-score digunakan untuk mengidentifikasi bagian dari distribusi frekuensi tersebut. Mari kita lihat gambar 6.3 untuk mengingat kembali ya mengenai distribusi normal. Nah, ini adalah gambar dari distribusi normal. Persamaan di sisi kanan ini adalah persamaan untuk mendefinisikan distribusi normal tersebut. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang persamaan ini. Yang penting diingat adalah bentuknya yang simetris. Dengan satu titik puncak dan frekuensi yang menurun di kedua sisinya. Ingat juga lambang ini kan? Ini merupakan lambang untuk rata-rata populasi dan ini adalah lambang standar deviasi untuk populasi. Mari kita lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini menunjukkan luas daerah dalam distribusi normal berdasarkan standar deviasinya. Jadi, daerah dari rata-rata ke satu standar deviasi itu seluas 34,13% dari seluruh area distribusi. Dari satu standar deviasi ke dua standar deviasi itu seluas 13,59%. Dan di atas dua standar deviasi seluas 2,28. Ingat ya, karena distribusi normal ini simetris, maka luas daerah di sisi kanan ini sama persis dengan di daerah kirinya. Istilah luas daerah ini juga sama artinya bahwa banyaknya anggota populasi di daerah itu adalah 34,13% dari seluruh anggota populasi dalam distribusi tersebut. Di bagian ini sebanyak 13,59% dan di sini 2,28%. Bisa kita perhatikan bahwa di bagian tengah persentasenya tinggi dan kemudian menurun. Dan hanya sedikit sekali anggota populasi yang berada di daerah ekstrim. Ya. Karakter dari distribusi normal ini tuh adalah kanan kiri tuh selalu sama. Ya. Jadi bagian kiri dan kanan tuh sama luasnya. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang z-score ya. Kita bahas bahwa z-score ini mendefinisikan bagian distribusi. Ini berlaku ya, berapapun rata-ratanya, berapapun standar deviasinya. Jadi proporsi daerah tadi itu berlaku untuk semua distribusi normal. Ya. Berapapun rata-ratanya, berapapun standar deviasinya. Untuk lebih memahami konsep-konsep ini, mari kita coba lihat contoh soal berikut. Contoh ini bisa dilihat di halaman 167 ya.
Distribusi populasi dari ujian masuk perguruan tinggi di Amerika yang dikenal dengan skor SAT, singkatan dari Scholastic Aptitude Test atau Scholastic Assessment Test, merupakan distribusi normal dengan mu sebesar 500 dan sigma sebesar 100. Dengan informasi ini, berapa peluangnya kita memilih seseorang yang memiliki skor lebih besar dari 700. Kalau kita tulis notasi statistiknya jadi P dalam kurung X lebih besar dari 700. Ya, pertama kita gambar dulu, ya selalu gitu. Usahakan gambar dulu distribusinya, supaya kita bisa melihat bagian mana sebetulnya yang kita cari. Yang ditanya ada yang lebih besar dari 700. Karena deviasinya 100, ya itu standar untuk SAT itu rata-rata 500, deviasi 100 itu standar. Maka angka 700 ini berada di Z-score 2. Ya. Kita lihat gambar yang tadi kita punya di gambar sebelumnya. Ya. Daerah di atas Z-score 2 ini luasnya sebesar 2,28. Jadi, jawaban dari pertanyaan tadi adalah 2,28%. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar tadi, tentunya kan hanya sedikit ya Z-score yang bisa ditampilkan dalam grafik ya. Kalau kita lihat ini, kan hanya sedikit Z-score-nya. Nggak bisa semua Z-score ditulis di sini, persentasenya. Oleh karena itu, disediakan tabel yang bisa menggambarkan Z-score secara lebih lengkap. Ya, jadi Z-score dan proporsi secara lengkap tuh disajikan di tabel. Nah, tabelnya di dalam buku itu ada di Appendix B, tabel B1. Oke, kita coba lihat dulu tabelnya. Nah, kalau kita lihat ini buku ya, ini cover bukunya. Kita cari ya ke bawah di sini. Kita cari ke bawah sampai kita menemukan Appendix B. Nah, ini adalah tabel B1 yang akan kita pakai untuk materi peluang ini. Ya. Seperti ini tabelnya. Kita kembali dulu ke slide ya. Saya akan jelaskan cara menggunakan tabel ini. Nah, pada tabel tadi terdapat 4 kolom. Kolom A, B, C, dan D. Kolom A yang paling kiri itu menunjukkan angka Z-score. Kemudian kolom B adalah proporsi untuk badan atau body. C adalah proporsi untuk ekor atau tail. Dan D adalah proporsi untuk di antara rata-rata dan Z atau between mean and Z. Ya. Ketika kita sudah mengetahui titik Z, maka daerah dalam distribusi itu bisa dibagi dua. Bagian yang paling besar dan bagian yang kecil. Yang dimaksud dengan badan itu adalah bagian yang berwarna ini. Jadi bagian yang paling besar. Bagian ini menunjukkan proporsi badan atau body untuk nilai Z-score tersebut. Sementara untuk titik Z-score yang sama, ada bagian yang kecil. Nah, bagian ini yang disebut dengan ekor atau tail. Lalu bagian D adalah proporsi di antara rata-rata dan titik Z. Jadi daerah yang ini.
Dari tabel ini kita bisa mengetahui proporsi bagian yang kita tanya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa proporsi badan atau body untuk Z sama dengan 0,34. Kita cari di kolom A hingga menemukan angka 0,34. Kemudian kita urutkan ke kanan hingga kolom badan atau body di kolom B. Dari situ kita mengetahui bahwa proporsinya adalah 0,6331. Bagaimana dengan ekornya? Berapa proporsi daerah ekor untuk Z 0,34? Kita geser lagi ke kanan hingga kolom C, ya, atau kolom ekor atau tail. Kita dapatkan angka 0,3669. Sementara untuk angka Z-score tersebut untuk bagian proporsi di antara rata-rata dan Z-score kita dapat 0,1331. Mudah ya? Oke, sekarang kita lihat contoh ini. Di sini ada dua grafik, yaitu A dan B. Kita lihat dulu yang A. Di sini ada angka Z-score yang diberikan adalah positif 0,25. Daerah yang menjadi body adalah yang paling besar. Dengan demikian, maka daerah yang menjadi badan atau body adalah yang sebelah kiri ini. Sementara yang lebih kecil menjadi ekor atau tail. Sementara di grafik B, angka Z-score yang diberikan adalah minus 0,25. Jadi, daerah yang menjadi badan atau body adalah daerah yang lebih besar, ada di sisi kanan. Dan sisi kiri sekarang menjadi ekor atau tail. Nah, kalau kita cek di tabel B1 ini, proporsi untuk 0,25 untuk bagian body adalah 0,5987. Sementara untuk tail 0,4013. Karena distribusi ini simetri, jadi untuk yang negatif, proporsi badan atau ekor sama dengan Z positif. Jadi proporsi badan untuk Z 0,25 akan sama dengan proporsi badan untuk Z minus 0,25. Ya, ini sama. Ya, cuman tempatnya saja yang berbeda, kanan dan kiri. Nah, jadi dengan penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tabel unit normal itu berisi daftar hubungan di antara lokasi Z-score dan proporsi dalam suatu distribusi normal. Jika Z-score diketahui, kita dapat mencari proporsinya. Sementara jika proporsi diketahui, kita dapat menggunakan tabel yang sama untuk menemukan lokasi Z-score. Jangan lupa, di materi bagian pertama tadi, kita sudah membahas bahwa untuk distribusi normal, istilah probabilitas itu setara atau ekuivalen dengan istilah proporsi. Ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini, kalau kita sudah tahu Z-score, kita bisa lihat proporsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sudah tahu proporsinya, kita bisa tahu berapa Z-score-nya. Ya. Oke, kita lihat contoh di halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal untuk nilai Z-score lebih besar dari Z sama dengan 1? Pertama, kita buat gambarnya dulu. Yang ditanya adalah area yang lebih besar dari Z. Berarti yang lebih besar itu menjadi bagian ekor. Ya. Kita lihat di tabel, untuk Z sama dengan 1, proporsi bagian ekor adalah 0,1587. Berarti proporsi dari distribusi normal untuk nilai Z-score lebih besar dari Z sama dengan 1 adalah 0,1587 atau
15,87%. Ya. Kita lihat contoh kedua. Untuk distribusi normal, berapa peluangnya memilih nilai Z-score yang kurang dari Z sama dengan 1,5? Pertama-tama apa yang kita buat dulu? Apa yang kita buat pertama? Kita buat apa? Gambar, Bu. Betul, kita buat gambar. Ya. Selalu usahakan buat gambar. Nah, dengan membuat gambar kita bisa mengetahui, oh ini bagian body atau ekor. Ya, body atau tail. Karena di sini Z-score yang kurang dari 1,5, maka daerah itu membentuk body atau badan. Ya. Kemudian kita cek di tabel 1,5 dan body itu kita temukan besarnya sebesar 0,9332. Berarti peluang kita memilih Z-score yang kurang dari 1,5 adalah 0,9332 atau 93,32%. Ya. Nah, kita lihat coba contoh satu lagi masih di halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor atau tail di bawah Z sama dengan minus 0,5. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Apa? Gambar, Bu. Betul sekali. Gambar, Bu. Betul sekali. Selalu begitu ya. Kita buat gambarnya dulu. Nah, karena ditanya adalah di bawah Z negatif 0,5 dan kita membentuk ekor, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian kita cek di tabel 0,5, ya tidak ada ya minus 0,5 di tabel, semuanya selalu positif, tapi karena simetri kita bisa pakai. Hanya kalau negatif berarti posisinya dia ada di sebelah kiri dari rata-rata. 0,5, kita cari tailnya, kita dapat 0,3085. Berarti proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor, tail di bawah Z kurang negatif 0,5 adalah 0,3085 atau 30,85%. Nah, kalau kita lihat perbandingan dari 3 gambar tadi yang kita bahas, ya, yang pertama itu yang dicari itu yang di atas Z sama dengan 1. Kemudian di bawah Z 1,5. Dan yang ketiga di bawah Z negatif 0,5. Ya, kita bisa lihat perbandingan dari 3 soal yang tadi kita bahas. Oke. Kita lihat contoh lagi ya. Sekarang dari halaman 171. Berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Berdasarkan 3 contoh tadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, Gambar, Bu. betul ya, betul sekali. Selalu usaha gambar dulu. 10% nilai tertinggi berarti kita dapat 10% itu di daerah ini. Sisanya 90%. Ya. 10% daerah tertinggi. Nah, 10% itu menjadi bagian ekor di sebelah kanan. 10% itu kalau kita cari di tabel tidak ada, jadi kita ubah dulu menjadi desimal. Ya, karena tabel itu bukan dalam bentuk persen, tapi dalam bentuk desimal. Dan untuk memudahkan kita buat 4 angka di belakang koma. Sekarang kita cari di bagian kolom ekor, karena ini ekor, tail, yang besarnya 0,1000. Ya. Ada nggak? Ternyata tidak ada yang persis 0,1000. Yang paling mendekati adalah 0,1003.
Nah, karena ini yang paling dekat dengan 0,1000, maka kita pilih 0,1003. Ya. Selanjutnya kita telusuri ke sebelah kiri, kita dapat z-score sebesar 1,28. Jadi, jawabannya adalah z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal adalah 1,28. Gimana? Bisa ngikuti ya? Bisa, Bu. Kita coba lagi ya. Oke, good. Kita lihat lagi contoh halaman 171. Berapa nilai-nilai z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Pertama-tama kita gambar dulu. Ya. Yang ditanya adalah titik-titik yang menjadi batas. Sedemikian rupa sehingga luas bagian tengah distribusi akan menjadi 60%. Ingat ya, karena distribusi normal itu selalu simetri, maka 60% ini dapat dibagi 2, sisi kiri 30%, sisi kanan 30%. Sampai sini masih bisa mengikuti ya. Jadi kalau yang dicari adalah 60% bagian tengah, maka itu sama dengan 30 sisi tengah kiri ditambah 30% sisi tengah kanan. Berarti yang kita cari sekarang itu adalah bagiannya mana di tabel? Body, tail, atau between? Yang mana? Body, tail, atau between di tabel? Kalau kita cari yang 30% ini. Ini membentuk apa? Between. Betul, between. Ya. Jadi, kita cari di daerah between. 30% ini, kalau kita buat jadi desimal, kita dapatkan 0,3000. Nah, kita cari di kolom between yang paling mendekati 0,3000 adalah 0,2995. Ya. Kemudian kita cek, ternyata z-score-nya 0,84. Jadi, titik-titik z-score ini pastilah minus 0,84 dan 0,84. Gitu ya. Nah, ini dua gambar yang barusan kita bahas ya. Yang satu ini mencari 10% nilai tertinggi. Yang satunya mencari bagian tengah sebesar 60%. Oke, baik. Sekarang kita ada learning check. Coba kita siapkan annotate-nya. Tentukan proporsi bagian kurva normal untuk set lebih besar dari 1,5. Berapa jawabannya? Yang lebih besar dari 1,5. Berarti body, tail, atau between? Bagian mana ini? Kalau lebih besar dari 1,5? Apa yang kita cari? Body, tail, atau between? Tail. Tail bukan, Bu. Betul, tail. Ya. Kenapa? Karena yang dicari adalah yang lebih besar dari 1,5. Berarti daerah ekor kan? Nah, sekarang silakan lihat di tabel. Berapa hasilnya kalau di tabel? Jadi selalu buat gambarnya dulu ya. Kalau sudah membuat gambarnya, nanti kita tahu bagian mana yang kita cari ya. Kalau kita buat gambarnya, z-score 1,5, gitu kan? Karena lebih besar dari itu, maka kita dapatkan daerah ini. Yuk, silakan. Hasilnya mana kalau di tabel? 0, berapakah?
Kristianus jawabnya 0,0668. Oke, good, bagus ya, sudah banyak yang menjawab. Ya, good. Iya, bagus. Sip, mantap ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. 0,0668. Ya, bagus. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Untuk setiap z-score negatif, bagian ekor selalu berada di sisi kanan. Betul atau salah? Kemudian, jika kita mengetahui probabilitasnya, kita akan dapat menemukan z-score. Benar atau salah? Oke, sudah ada yang menjawab ya. Bagus. Mantap. Mantap. Bagus. Kita cek jawabannya ya. Ya, yang pertama itu salah. Ya, kalau saya skornya negatif, bagian ekor akan selalu di sebelah kiri. Yang kedua itu benar. Ya. Cari proporsinya dulu, kemudian cari angka set score di kolom sebelah kiri. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Lanjut kita? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ya. Bagian 3. Bagian ini mengupas tentang probabilitas dan proporsi untuk skor dari distribusi normal. Apa tujuannya? Setelah mempelajari bagian ini, nanti kita akan dapat menggunakan unit tabel normal untuk menghitung peluang untuk nilai X tertentu dan skor X untuk proporsi tertentu dalam distribusi. Ya, jadi kalau kita sudah tahu X-nya, kita bisa tahu peluangnya. Ya, kita juga bisa menghitung berapa proporsinya untuk X tersebut. Sebelum kita terlalu jauh, kita ingat dulu beberapa hal. Yang pertama itu probabilitas dalam unit tabel normal itu akan akurat kalau jika skor berdistribusi normal. Sehingga bentuk distribusi harus dipastikan dulu, normal atau tidak, sebelum kita menggunakan tabel. Karena tabel itu hanya untuk yang berdistribusi normal. Yang kedua, untuk skor yang berdistribusi normal, kita ubah dulu skor X-nya menjadi Z-score. Kemudian kita mencari proporsi untuk Z-score tersebut dari tabel. Ini langkahnya ya. Kalau sudah dapat X, X ubah dulu jadi Z-score, baru Z-score ini dicari di tabel, kita dapat proporsinya. Untuk beberapa penelitian, sangat penting mencari peluang untuk nilai X tertentu. Contohnya, diketahui bahwa skor IQ membentuk distribusi normal dengan mu 100 dan deviasi 15. Ini standar ya, IQ 100, mu-nya, deviasinya 15. Berdasarkan informasi ini, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Ini pertanyaan penelitian yang wajar ya.
Berapa peluangnya kita mengambil orang yang IQ-nya kurang dari 120 menjadi bagian dari sampel kita. Kita gambar dulu. Titik tengahnya 100, deviasi 15, dan yang ditanya tadi di bawah 120. Ya. Yang pertama kita ubah dulu, tadi kan gitu ya. Kalau dapat X kita ubah dulu jadi Z, ya. Pakai rumus Z yang biasa. 120 tuh X-nya, mu-nya 100, deviasinya 15. Jadi kita dapat Z-nya 1,33. Setelah itu baru kita cari di tabel. Z skor 133 ini dapatnya itu berapa? Kita cari ini karena ini membentuk body. Berarti kita cari tabel bagian body sebesar 0,9082. Jadi peluangnya atau proporsi bagian ini, peluangnya kita mengambil orang yang IQ-nya di bawah 120 itu sebesar 0,9082 atau 90,82%. Ya. Oke, kita lihat contoh dari halaman 174. Departemen yang mengelola jalan tol melakukan penelitian kecepatan mengendarai mobil di satu bagian persimpangan antar provinsi. Mereka menemukan rata-rata kecepatan mu sama dengan 58 dan deviasi 10. Distribusinya mendekati normal. Dari informasi ini berapa proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara 55 sampai 65? Pertanyaannya proporsi dari 55 sampai 65 berapa? Kita gambar dulu ya. 55 sampai 65, deviasinya 10, mu-nya 58. Jadi area ini yang kita tanya. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu titik 55 dan 65 ini sama dengan Z-score berapa. Karena kan yang di tabel adanya kan Z-score. Ya. Kita ubah dulu. 55 itu sama dengan minus 0,30 Z-score-nya. Sementara yang 65 itu sama dengan 0,70 ya. Kemudian kita cari di tabel ya. Karena ini yang kita cari daerah ini dan ini, jadi daerah ini ditambah dengan daerah ini. Nah, daerah ini membentuk apa? Body, tail, atau between? Between. Betul. Between. Betul. Jadi kita cari between untuk Z minus 0,3. Dan kita cari juga between untuk Z 0,7. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Dari tabel kita peroleh 0,1179 dan 0,2580, sehingga ketika dijumlahkan menjadi 0,3759. Ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat dari buku ada kotak 6.1 ya, berjudul Probabilities, Proportion, and Percentile Ranks. Ranking persentil itu merupakan persentase individu dalam distribusi yang memiliki skor lebih kecil atau sama dengan skor tertentu. Jadi pertanyaan tentang probabilitas itu dapat diparafrase sebagai pertanyaan tentang ranking persentil. Contoh, berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Itu pertanyaan yang sama dengan berapa ranking persentil untuk IQ sama dengan 120. Notasi statistiknya IQ kurang dari sama dengan 120. Ya, ini sama ya. Ini sama semuanya. Berapa peluangnya, ranking persentil, dan berapa proporsinya? Ini pertanyaan yang sama. Contoh, halaman 175. Menggunakan distribusi yang sama dengan kecepatan mengemudi di contoh yang tadi, barusan,
Berapa proporsi mobil yang berjalan di antara 65 dan 75 mil per jam? Tadi mu-nya 58, deviasinya 10. Nah, sekarang daerah yang ditanya ini. Rata-ratanya 58, deviasinya 10. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah ubah dulu X ini menjadi Z. Ya. Jadi kalau begitu 65 kita ubah menjadi Z, kita dapat 0,70. 75 kita ubah menjadi Z 1,70. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan daerah ini? Ini bisa dengan berbagai macam cara. Ada 3 macam cara yang bisa kita dapat. Kita bisa menggunakan bagian ekor. Jadi ekor untuk bagian ini, ya, Z-score 0,70 dikurangi ekor untuk Z-score 1,70. Bisa juga cara kedua kita menggunakan body. Body untuk Z-score 1,70 dikurangi body untuk Z-score 0,70. Nanti kita akan dapat bagian ini. Bisa juga kita pakai between. Between untuk daerah Z1,7 dikurangi between untuk daerah 0,70. Nanti hasilnya 3 cara ini akan menghasilkan angka yang sama. Ya. Nah, saya di sini akan pakai cara tail yang merah. Jadi saya ambil tail untuk Z-score 0,70 dikurangi tail untuk Z-score 1,70. Ya, ini hanya contoh. Dari tabel saya dapat hasilnya 0,2420 dan yang di sini 0,0446. Sehingga luas daerah yang diarsir ini adalah 0,1974. Ya, nanti Anda bisa coba-coba pakai cara yang hijau ini, between atau cara body yang kuning. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita simpulkan dari langkah-langkah tadi, kalau kita sudah tahu X-nya, kita bisa ubah menjadi Z-score. Kalau kita sudah dapat Z-score, kita gunakan tabel untuk dapat proporsi atau peluangnya atau probability-nya. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu proporsinya, kita pakai proporsi itu dari tabel untuk mendapatkan Z-score. Dan dari Z-score ini kita ubah menjadi X. Itu langkahnya. Ya. Jadi nggak bisa dari X langsung jadi proporsi. Kita harus melewati Z-score. Baru dari Z-score kita ubah ke proporsi pakai tabel. Ya, begitu juga kalau kita sudah tahu proporsinya, pakai tabel kita cari Z-score, habis itu kita pakai rumus Z-score, kita dapat X-nya. Itu kesimpulan dari yang tadi. Oke, kita lihat contoh ya, halaman 176. US Census Bureau melaporkan bahwa warga Amerika menghabiskan rata-rata mu sama dengan 24,3 menit untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari. Dengan asumsi bahwa distribusinya normal dengan standar deviasi sigma sama dengan 10 menit, berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10% tertinggi secara nasional? Nah, kita buat dulu gambarnya. Yang ditanya adalah 10% tertinggi. Nah, ini membentuk tail atau ekor ya. Mu-nya tadi 24,3, deviasinya 10. Yang ditanya, berapa X-nya di sini? Bukan lagi Z-nya. Jadi kalau kita sudah tahu berapa proporsinya, kita cari dulu ya. Jadi kalau kita ingat yang tadi, kita sudah tahu proporsinya, kita cari dulu Z-score-nya. Dari situ baru kita cari X-nya. 10%
Kalau dibuat desimal jadinya 0,1000 gitu kan. Dari tabel yang paling mendekati adalah 0,1003. Itu Z sama dengan 1,28. Nah, 1,28 itu Z, itu berapa poin ya dari titik ini? Nah, kita mau cari berapa poin. Caranya adalah dikali dengan sigmanya. Kita dapat 12,8 poin. Berarti titik ini X-nya adalah 24,3 ditambah 12,8 poin ini. Berarti titik ini adalah 37,1. Begitu. Ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Distribusi waktu perjalanan ke tempat kerja di Amerika adalah normal dengan mu 24,3 menit dan standar deviasi 10 menit. Berapakah rentang nilai X agar kita mendapatkan 90% area di tengah distribusi? Nah, sekarang yang ditanya ini area yang di tengah. Ya, kalau ini 90%, kanan dan kiri ini 10%, berarti sini 5%, sini 5%. Kan? Supaya dua bagian putih ini totalnya 10%, karena yang di tengah 90%. Yang ditanya titik X di sini dan X di sini berapa? Nah, karena kita sudah tahu 90%, 90% itu kalau dibuat desimal 0,9000. Nah, karena ini simetri, jadi kita bagi 2 aja. Jadi kita dapat bagian between kan di sini. Bagian between sebesar 0,4500. Nah, kita cari di tabel 0,4500 itu ternyata ada 2 yang mendekati, yaitu 0,4495 atau 0,4505. Ini sama, boleh dipakai salah satu. Tapi untuk contoh kali ini saya nyoba pakai yang ini, 0,4505 ya. Nah, 0,4505 ini sama dengan Z-score 1,65. Kenapa positif plus minus ya? Karena ini sama titiknya. Jadi titik ini 1,65 dan titik ini negatif 1,65. Gitu kan? Kemudian kita cari berapa poin ya dari titik rata-ratanya. Kita cari ternyata karena tadi 1,65 dikalikan sigma, jadi kita dapat 16,5 poin. Oke. Kemudian kita cari titik ini sama dengan 24,3 ditambah 16,5 poin tadi. Berarti kita dapat angka di sini sebesar 40,8 poin. Sementara yang di sebelah sini 24,3 dikurangi 16,5 poin tadi. Jadi kita dapat di sini sebesar 7,8. Jadi titiknya adalah 7,8 dan 40,8. Ini yang akan memisahkan bagian tengah seluas 90%. Gitu ya. Nah, karena dicari rentang, kalau rentangnya 40,8 dikurangi 7,8, ini sejauh rentangnya 33. Oke. Baik, kita siapkan annotate-nya lagi. Untuk bergabung dalam organisasi Mensa itu adalah organisasi non-profit untuk orang-orang yang punya IQ di atas 130. Jadi sangat tinggi, sangat cerdas. Ya. Kalau kita pakai Stanford Binet 5, kita tahu bahwa mu-nya 100 dan deviasinya itu 15. Nah, pertanyaannya berapa proporsi anggota populasi yang dapat bergabung dalam Mensa? Gimana caranya? 130 ini sama dengan Z-score berapa?
Kalau kita buat, kita gambar dulu ya, kita gambar dulu. Mu-nya 100, kan? Deviasinya berapa? 15. Berarti kalau begitu 120 itu 130 itu sama dengan berapa set skor? Dan di sini 15. Kan? Titik ini berapa berarti? 115 kan? Nah, ini sama dengan kalau diambil ini set skor 0, ini set skor 1. Berarti 130 itu sama dengan set skor berapa? 2, Bu. Betul. 2. Ya, di sini 130. Nah, yang ditanya adalah bagian ekor apa body? Badan atau ekor? Ekor, Bu. Betul. Ekor, Bu. Ekor. Betul, Audrey. Ekor. Ekor. Ya. Ekor. Ekor. Nah, bagian ekor. Ya. Nah, sekarang tinggal kita cari di tabel bagian ekor untuk set skor 2. Hasilnya berapa? Silakan lihat di tabel. Oke, good. Sudah ada yang mengisi ya. Bagus. Bagus. Good. Ini Gracia kok jauh amat, Grace? Kok di bawah gitu? Nggak ada jawabannya di bawah, Grace. Malu-malu amat, Grace, ke bawah. Oke, bagus. Ya, Thalia bikin hati nih, keliling. Lingkaran hati ya. Oke, bagus. Good. Ini kita lihat jawabannya ya. Ya, betul sekali. 0,0228. Ya, bagus. Kita lihat yang berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Yang pertama, sangat mungkin menemukan skor X untuk ranking persentil dalam sebuah distribusi normal. Benar apa enggak? Yang kedua, jika mengetahui Z-score, kita dapat menemukan peluang untuk mendapatkan Z-score tersebut dalam suatu distribusi dengan bentuk apapun. Benar nggak? Yo, silakan dijawab. Oke, wah, ada yang dotnya gede banget nih. Wih, mantap ya. Silakan. Oke. Watalia udah coba hati, coba X ya. Oke. Yang pakai HP boleh coba. Cuma bisa nyoret-nyoret doang ya, nggak ada bentuk-bentuknya ya. Oke, baik. Masih ada yang mau menjawab? Oke. Bagus. Kita lihat ya jawabannya. Ya, yang pertama benar. Caranya adalah cari set score untuk ranking persentil. Terus kita ubah jadi X. Yang kedua itu salah. Ya, hanya distribusi normal. Jadi kalau distribusinya menceng, maka probabilitas dalam unit tabel normal itu tidak akan akurat. Ya, hanya untuk distribusi normal, bukan untuk yang menceng. Sampai sini, adakah yang mau bertanya? Gimana? Adakah yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya untuk bagian yang tadi yang
setelahnya dibahas bahwa peluang itu sama dengan yang ranking persentil yang harus mencari di antara 65 dan 75 itu loh, Bu. Jadi untuk mencarinya itu kan tadi dipilih yang pakai body kan. Nah, kalau yang pakai between sama tail, jadi saya masih kurang memahami untuk pemilihannya itu lebih baik yang mana ya gitu. Maksudnya yang ini. Sama aja hasilnya? Ini kan? Iya. Sama. Mau pakai tail boleh, between boleh. Coba kita coba ya, pakai body misalnya. Kalau pakai body berarti yang dicari di tabel Z body untuk Z score 1,70 gitu kan, dikurangi body untuk Z score 0,7. Berapa? Z score body untuk Z score 1,7 berapa? Bisa tolong lihatkan di tabel? Ada yang bisa tolong? Berapa? Body Z score 0,9 0,9554. Oke. Baik. Lalu dikurangi berapa Z score untuk body untuk yang berapa? 0,7. Berapakah? Ada yang bisa tolong lihat? Berapa Z score body untuk Z score 0,7? 0,7580. 0,7580 ya. Oke. Iya. Kalau dikurangkan berapa hasilnya? Ini berapa hasilnya kalau dikurangkan? Ada yang udah ketemu hasilnya? Berapa hasilnya? 0,1970. 0,1974 kan? 97. Benar nggak? Iya, 74. 0,1974. Sama kan dengan yang ini? Dengan yang ini? Begitu. Oh Ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jadi kalau Anda mau pakai apa? Yang between juga bisa ya, pakai between yang ini dikurangi between yang ini. Sama aja, nanti hasilnya juga bagian yang ini. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Lanjut kita? Lanjut, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Persiapan untuk statistika inferensial. Nah, tujuannya apa bagian ini? Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana probabilitas itu dapat digunakan untuk mengevaluasi efek dari sebuah perlakuan dengan mengidentifikasi hasil yang mungkin dan sangat mungkin keluar. Ya. Nah, banyak penelitian itu dimulai dengan suatu populasi yang berdistribusi normal. Kemudian sampelnya diambil secara acak, ya, berdasarkan undian atau tabel bilangan acak, ya.
Dan kemudian sampel itu menerima perlakuan. Sampel itu dikasih perlakuan untuk mengevaluasi efektivitas dari perlakuan. Nah, probabilitas itu digunakan untuk menentukan apakah sampel yang diberi perlakuan itu berbeda secara nyata dari populasi. Nah, ambil contoh ya. Sebuah penelitian dimulai dengan sebuah populasi yang membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 400 dan standar deviasi 20. Sebuah sampel diambil dari populasi kemudian diberi perlakuan. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari perlakuan tersebut. Ya, jadi contoh, ini ada populasi berdistribusi normal, mu-nya 400, sigma-nya 20. Kita ambil sampel secara acak, ya, itu standar ya, supaya kita bisa pakai tabel tadi. Kita ambil secara acak, lalu kita kasih perlakuan, ini namanya penelitian eksperimental ya. Nah, sampel yang awalnya tadi belum dikasih perlakuan, sekarang berubah menjadi sampel yang telah dikasih perlakuan. Nah, ini, dia jadi sudah berubah. Nah, kita pengen tahu apakah dia berubah secara nyata dari yang belum dikasih perlakuan. Caranya adalah kalau kita dapatkan dia peluangnya itu di sekitar 400, ya, maka ini tidak ada perbedaannya. Tapi kalau dia jauh dari 400, jauh ke kiri maupun ke kanan dari distribusi, nah baru kita bisa katakan bahwa dia telah berubah, berbeda dari sampel kondisi awal. Artinya perlakuan itu berhasil atau efektif. Contoh, ya, jika individu dalam sampel memiliki skor di sekitar 400, maka kita harus menyimpulkan bahwa perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh. Jika individu yang mendapat perlakuan memiliki skor yang berbeda secara nyata dari 400, maka peneliti mendapatkan bukti bahwa perlakuan tersebut berpengaruh. Ya, ini gambarnya. Jadi kalau hasilnya itu set skornya ya, peluangnya itu jatuhnya di ujung sini, itu artinya perlakuan itu berpengaruh karena dia berbeda secara nyata. Ya, tapi kalau masih ada di sekitar sini, itu belum berbeda secara nyata. Jadi artinya perlakuan tersebut nggak efektif. Nah, angka yang biasa kita terima secara internasional itu adalah kalau luas daerah ini tuh sebesar 95%. Nah, kalau 95%, maka ujung kiri dan kanan itu seluas 5%. Nah, karena ini ada dua sisi, kanan dan kiri, dan keduanya itu jadi 5%, maka sisi ini sebetulnya adalah 2,5%, dan sisi ini 2,5%. Jadi, kalau hasilnya itu z-skornya jatuh di lebih dari 2,5%, dan di sini kurang dari 2,5%, nah ini yang kita katakan bahwa sampel yang sudah dikasih perlakuan itu berbeda secara nyata. Atau perlakuan tersebut efektif menaikkan atau menurunkan. Ya, efektif membedakan. Ya, jadi berbeda. Perlakuan tersebut efektif. Oke? Sampai sini? Ada pertanyaankah? Bagaimana? Ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita coba contoh 177. Sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 45 dan deviasinya 4. Berapa peluangnya mengambil skor yang lebih besar dari 43? Ini sama ya, pertanyaan ini sama dengan berapa posisi distribusi untuk skor yang lebih besar dari 43? Nah, kalau kita gambar, ya, mu-nya 45, ya kita tanya tadi X-nya 43, deviasinya 4. Kita ubah dulu jadi z-score. Ya. Kita dapatkan titik ini sama dengan z-score minus 0,5. Kemudian kita cari di
tabel karena ini daerah yang ditanya itu membentuk body. Jadi kita cari di tabel bagian body untuk 0,5. Jangan cari minus ya. Tidak ada. Selalu cari yang positif. Hanya arahnya saja yang berbeda. Kita dapat luasnya itu 0,6915. Ya. Berarti jawabannya di sini adalah jawabannya tadi apa? Berapa proporsi distribusi untuk skor yang lebih besar dari 43? Berarti jawabannya adalah proporsinya sebesar 69,15%. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada bagian yang kurang jelas? Gak ada? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, sekarang